Shalom saudara, dalam refleksi Gema pada hari ini, kita masuk dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Ketika Tuhan memberikan kami sekali lagi hari yang baru dan kesempatan kami dapat merenungkan firman-Mu sekali lagi. Kami percaya firman-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Dan bila firman-Mu itulah yang meneguhkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kemudian saya lanjutkan pada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ayat yang 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah saudara, apa yang saudara harapkan jika saudara adalah tuan rumah sebuah pesta pernikahan? Tentu saja saudara berharap pesta berlangsung meriah dan memastikan bahwa semua tamu mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, sehingga seluruh tamu atau seluruh hadirin merasakan kepuasan. Nah, ini pula yang menjadi harapan dari tuan rumah pesta pernikahan di Kana, saudara. Dan yang sangat mungkin adalah Maria adalah kerabat dari tuan dari pesta tersebut. Mengapa demikian? Saudara, kalau kita bisa mengingat Maria ikut terlibat dalam urusan pesta. Dan Maria tahu apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh tuan rumah yang berkaitan dengan habisnya minuman anggur di tengah-tengah pesta yang masih berlangsung. Saudara, kita tidak tahu apa yang membuat anggur itu habis sebelum pesta berakhir. Namun saudara, pada zaman itu, kalau anggur habis saat pesta masih belum selesai, maka itu adalah sebuah bencana yang sangat memalukan tuan rumah pesta tersebut. Nah, dalam segala situasi yang sulit inilah, Maria berusaha memikirkan cara agar tuan pesta itu tidak merasa malu. Namun, kalau kita bisa melihat, Alkitab mencatat bahwa hal yang menarik bahwa permasalahan habisnya anggur ini disampaikan Maria kepada Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Saudara, apakah Maria hanya sekedar curhat atau dapat dikatakan dia menebar gosip kepada Yesus? Saya rasa tidak, saudara. Karena kalau kita bisa membaca respon dari Yesus kepada Maria, Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Saudara, respon ini jelas menunjukkan bahwa Maria berharap bahwa Yesus melakukan sesuatu untuk membuat solusi. Tapi kita bisa tahu bahwa dalam jawaban Yesus ini, dalam bahasa aslinya sebenarnya Yesus tidak memakai kata ibu, tetapi kata perempuan. Jadi Yesus menjawabnya dengan perkataan, "Mau apa engkau daripadaku, perempuan?" Wah saudara, jawaban Yesus ini seperti gak sopan kepada ibunya sendiri. Namun terlepas dari aspek ketidaksopanan itu, saudara, sebenarnya di sini Yesus ingin menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah anak Allah dan bukan sekedar bahwa dia anak manusia atau anak dari seorang perempuan yang bernama Maria. Demikian juga dengan pernyataan "saatku belum tiba." Saudara, pernyataan ini bukan untuk menunjukkan bahwa Yesus ingin menolak melakukan sesuatu yang di tengah-tengah situasi yang sulit itu, saudara. Namun kata saat atau kata waktu di sini itu menunjukkan pada sebuah waktu, yaitu saat kematiannya. Dan itu menjadi satu puncak kesempurnaan bagaimana Yesus menyatakan jati dirinya sebagai anak Allah. Sehingga seakan-akan Yesus berkata kepada Maria, "Engkau ingin sebuah solusi yang ekstraordinari? Aku bisa. Tetapi meski yang engkau harapkan yang kulakukan sebentar lagi adalah sebuah mujizat,
Namun itu masih terlalu dini untuk membuat orang-orang Yahudi mereka bisa langsung mengenal jati diriku sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Ini bukan saat yang utama yang dinanti-nantikan itu Maria. Saudara, kalau kita bisa melihat apa respon Maria menanggapi Yesus yang terlihat tanda kutip kasar ini, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat luar biasanya, Maria tidak menunjukkan bahwa harga dirinya diinjak-injak atau direndahkan oleh anaknya sendiri. Mengapa, saudara? Apakah Maria memang sosok yang rendah hati, atau Maria memang adalah sosok orang yang agak oneng, atau apa, saudara? Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Maria sebenarnya sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Dan pengenalan Maria tentu saja bukan pengenalan yang instan, namun pengenalan yang telah melewati berbagai pengalaman-pengalaman yang dia lalui. Mulai dari bagaimana dia menerima kunjungan malaikat Gabriel kepadanya. Ada mujizat bintang, mujizat pada saat Yesus lahir, kedatangan orang-orang Majus yang menyembah Yesus, perkataan Simeon waktu Yesus disunat, kebiasaan unik Yesus di usia yang masih remaja, saudara. Dia lebih memilih ada berada di rumah ibadah dan berdiskusi soal Taurat di sana. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Maria yang memantapkan hati seorang Maria. Dia bisa percaya Yesus adalah anak Allah, Mesias yang sejati yang dijanjikan oleh Allah. Saudara, perkawinan di Kana merupakan kisah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dalam hal ini Yohanes sangat jeli mengungkapkan bahwa kisah mujizat ini dalam Injilnya, di mana penulis-penulis Injil lain tidak memasukkannya. Dan lewat mujizat ini, Yohanes ingin menunjukkan bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini merupakan tanda. Dan mujizat pertama ini menjadi satu tanda pertama dari 7 tanda yang membuktikan kemesiasannya kepada orang-orang Yahudi. Saudara, jika ini tanda, artinya ini bukan sekedar mujizat yang hanya membuat orang kemudian terpana, terpesona, terkagum-kagum dengan mujizat itu, saudara. Namun sebagai tanda, ada sesuatu di balik segala tindakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, disinilah momen di mana Yesus pertama kali dia ingin menyatakan dan menyingkapkan jati dirinya itu. Agar setiap orang pada akhirnya mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan puncak tanda itu dibuktikan ketika dia mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit dari kematian mengalahkan maut. Saudara, kita bisa tahu bahwa Maria mengenal siapa Yesus lewat proses hidup yang dia jalani. Dan pengenalan itu makin bertambah, dan terus bertambah. Pertanyaan bagi setiap kita adalah apakah kita sudah mengenal dia? Seberapa besar, saudara, pengenalan kita akan Yesus? Saudara, Yohanes dalam suratnya, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat, Yohanes juga berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, Maria mengenal Yesus dan Maria mau melakukan apa yang Yesus perintahkan dengan mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan kita tahu mujizat anggur itu terjadi pada saat itu. Dan bagi setiap kita tentu saja, apakah kita juga adalah orang-orang yang menuruti perintah Yesus? Apakah kita adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan? Bila hari ini kita sungguh-sungguh mengintrospeksi diri kita. Agar dalam hidupan setiap kita bukan sekedar kita mengaku percaya, kita mengaku mengenal dia. Tapi dalam pengakuan itu, dalam pengenalan itu, kita juga menuruti firman-Nya. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami. Kami bukan sekedar orang-orang yang dengan perkataan kami percaya dan kami mengenal Engkau Tuhan. Tapi dalam hidup ini kami dapat membuktikan melalui keseharian kami menuruti firman-Mu yang adalah kebenaran itu dan bukti pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan bila firman-Mu itu berbicara dalam hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.